Subhanallah. Inilah berbicara tentang keikhlasan. Yang bisa dengan ucapan biasa atau kita menghitungkan biasa, tapi dengan ucapan satu bisa membawa kita masuk neraka 70 tahun. Masuk neraka 70 tahun. Subhanallah. Masuk surga itu susah gampang. Nah, ketika Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin." Tunggu. Sampai jam berapa nih anak? Hah? Sampai capek anak? Insyaallah. Siap ya, kata beliau. Kata, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Dari api neraka. Nih kalau sudah ngomongnya salah-salah berarti udah capek Ustaz. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'alta an azim. Yang kau tanyakan perkara yang berat, yang besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahullah alaih. Tapi itu perkara akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan bagi dia. Nih, bagaimana orang ahli ibadah kok bisa masuk neraka? Karena dia tidak ikhlas. Karena syaratnya beribadah itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Sekedar ibadah enggak ikhlas enggak Allah terima. Bahkan yang pertama menjadi koreknya api neraka adalah orang-orang ahli ibadah yang tidak ikhlas untuk Allah SWT. Bagaimana pelacur? Subhanallah. Inilah berbicara tentang keikhlasan. Ibnul Qayyim rahimahullah menggambarkan bagaimana pelacur itu ketika ngasih minum anjing di padang pasir. Nggak ada orang jemaah. Yang ada hanya dia dengan sang pencipta Allah Jalla Jalaluh. Nggak ada yang melihat, hanya Allah yang melihat dia. Dia keluar ke sumur dalam kondisi susah. Ngambil airnya susah, dia masuk ke sumur itu. Kemudian dia keluar. Setelah naik udah capek nih ngelihat anjing jemaah. Yang ada siapa? Dia dan anjing. Allah Jalla Jalaluh yang melihat dari atas arasy. Lalu dia turun jemaah. Dia turun. Kemudian dia ambil tuh air. Kemudian dia berikan. Allah ampuni dosa dia. Nggak ada yang ngelihat. Anjing apa kiranya bisa bilang terima kasih? Nggak ada. Disinilah keikhlasan. Ketika Allah mengampuni dia, bukan berarti itu pelacur terus jadi pelacur. Bukan. Dia berhenti melacurkan dirinya. Dia berhenti melacurkan dirinya. Seorang wanita yang Rasulullah SAW menceritakan, dan saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mengerti cerita itu. Seorang wanita ahli ibadah tapi masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara si ekor kucing. Gara-gara kucingnya aja masuk. Kok bisa gara-gara binatang masuk neraka? Apalagi kalau gara-gara manusia. Gara-gara binatang aja bisa masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Dia menahan kucing itu, tidak dilapasin, mencari makan sendiri dan tidak memberikan makan. Ada orang alasan memelihara binatang, malah ternyata dia menyiksa binatang. Gara-gara kucing masuk neraka. Mana ibadahnya, puasanya? Tidak ada. Sebaliknya, coba lihat karunia Allah. Jadi Bapak Ibu, masalahnya bukan masalah banyak ibadah atau sedikit ibadah. Sebagaimana di hadis yang sahih Rasul menceritakan cerita wanita dari Bani Israel. Tidak punya kebaikan sama sekali. Malah dikenal wanita ini zina. Tak pernah punya kebaikan. Karena habis dia minum air, kemudian begitu dia turun dari sumur air, dia bertemu dengan ekor anjing yang lagi keluari lidahnya memberikan tanda haus. Kata wanita itu,
Oh kasihan anjing ini, dia merasakan haus sebagaimana saya tadi merasakan haus. Dia malah turun ke sumber air kembali, ambil air, kemudian berikan. Allah lihat perbuatannya, kata Rasulullah, Allah ampuni segala dosanya dan masuk surga. Oleh karena itu, kalau masih ingat, Bapak Ibu, berusaha menjaga amal salih rutin, bermacam amal salih tapi rutin, biarpun sederhana, karena kita tidak tahu di mana Allah sembunyikan ridha di dalam amal salih tersebut. Karena kita tidak tahu di mana Allah sembunyikan ridha di dalam amal salih tersebut.